Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan masuk materi yang ketiga, yaitu tentang jaringan tumbuhan. Berikut adalah penjelasan tentang jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan berdasarkan perkembangannya dibedakan menjadi jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem memiliki ciri sel-selnya selalu aktif dalam membelah. Jaringan meristem berdasarkan letaknya dibedakan menjadi jaringan meristem apikal, jaringan meristem lateral, dan meristem interkalar. Berdasarkan asalnya dibedakan menjadi jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Jaringan dewasa meliputi jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Jaringan meristem. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa jaringan meristem adalah merupakan jaringan yang aktif dalam pembelahan. Di sini untuk jaringan meristem apikal terletak pada ujung tanaman, berada di ujung akar maupun ujung batang. Fungsinya adalah memperpanjang dari ujung tanaman tersebut. Kemudian jaringan meristem lateral itu berada di sebelah samping organ tumbuhan, berfungsi untuk memperbesar batang. Jaringan ini disebut juga sebagai kambium. Selanjutnya adalah ada jaringan meristem interkalar. Jaringan meristem interkalar menghasilkan pertambahan panjang pada ruas-ruas batang. Jadi terletak di antara ruas-ruas batang. Selanjutnya adalah jaringan epidermis yang merupakan jaringan permanen. Berikut adalah contoh dari irisan melintang dari daun. Di sini kita bisa lihat bahwa ada epidermis atas dan ada epidermis bawah. Jaringan epidermis ini tersusun atas selapis sel hidup yang berbentuk pipih, tersusun rapat dan merupakan lapisan terluar dari organ tumbuhan. Jaringan ini berfungsi sebagai pelindung jaringan yang terletak di dalamnya dari kerusakan fisik atau infeksi patogen. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang terbentuk dari meristem dasar dan memiliki bentuk serta fungsi yang bervariasi. Ciri-ciri jaringan parenkim adalah susunan sel tidak rapat, sehingga banyak ruang antar sel, tidak selalu berkloroplas, tersusun atas sel-sel hidup, letak inti sel mendekati dasar sel, mampu bersifat meristematik karena dapat membelah diri, memiliki banyak vakuola, ukuran selnya besar. Nah, di sini berdasarkan fungsinya jaringan parenkim dibedakan menjadi yang pertama adalah jaringan parenkim asimilasi. Dapat kalian lihat bahwa di dalam dari jaringan sel-sel parenkim ini terdapat kloroplas yang fungsinya untuk fotosintesis. Parenkim ini berwarna hijau karena mengandung banyak klorofil sehingga berperan penting dalam proses fotosintesis. Selanjutnya adalah ada parenkim makanan. Parenkim makanan ini tidak berwarna, berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, terletak di umbi, buah, dan batang. Selanjutnya ada parenkim air, berfungsi sebagai penyimpan air, biasanya dimiliki oleh tumbuhan xerofit, contohnya adalah kaktus. Selanjutnya ada parenkim udara. Parenkim udara dimiliki oleh beberapa tumbuhan yang hidup di air seperti enceng gondok, teratai, dan lain-lain. Parenkim ini berfungsi sebagai sistem aerasi dan menjaga tumbuhan agar tetap terapung. Jadi seperti enceng gondok, kita ketahui bahwa enceng gondok itu terapung di air karena di dalamnya ini terdapat parenkim-parenkim yang berisi udara. Selanjutnya adalah parenkim pengangkut. Parenkim ini
terletak dekat dengan berkas pengangkut. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong berfungsi agar dapat mengokohkan berdirinya tubuh tumbuhan. Jaringan ini terbagi menjadi dua tipe, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim memiliki ciri sel-selnya hidup, penebalan dinding selulosa hanya pada sudut-sudutnya saja, kemudian tersusun atas pektin. Sedangkan sklerenkim di situ tersusun atas sel-sel mati, dinding tebal dan mengeras, kemudian tersusun atas lignin. Ada dua tipe sklerenkim, yaitu sklerate atau disebut sebagai sel batu, bentuknya bulat, terdapat pada tempurung kelapa. Sedangkan yang berbentuk serat itu bentuknya panjang dan kedua ujungnya meruncing, terdapat pada permukaan batang kelapa. Nah, berikut adalah perbedaan kolenkim dan sklerenkim. Sel penyusunnya adalah kalau kolenkim sel hidup, sklerenkim sel mati. Dinding sel kolenkim mengalami penebalan yang tidak merata, sklerenkim mengalami penebalan merata. Fungsinya kolenkim jaringan penunjang organ-organ yang masih muda, sklerenkim jaringan penunjang organ-organ dewasa. Nah, ini adalah gambar dari kolenkim dan sklerenkim. Ini kolenkim penebalannya hanya pada sudut-sudut saja, sedangkan sklerenkim penebalan selnya merata. Jaringan permanen selanjutnya adalah jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem yang berfungsi mengangkut air dan floem yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun. Jaringan gabus. Fungsi jaringan gabus adalah untuk melindungi jaringan lain agar tidak kehilangan banyak air, mengingat sel-sel gabus bersifat kedap air. Pada dikotil, jaringan gabus dibentuk oleh kambium gabus atau velogin. Pembentukan jaringan gabus ke arah dalam berupa sel-sel hidup yang disebut veloderm, arah luar berupa sel-sel mati yang disebut velum. Nah, anak-anakku, itu tadi adalah penjelasan tentang jaringan tumbuhan. Saya berharap kalian nanti bisa memahami tentang materi jaringan tumbuhan dan jangan lupa nanti untuk tugas yang ketiga dikerjakan. Saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.